Pelukan pertama dan terakhir kalinya dari Novia untuk anaknya Kanaya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini Jumat 24 Maret 2023. Tapi kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Nah, di awal episode kita melihat kalau Novia tampak kesakitan nih guys dadanya. Dadanya itu terasa bengkak dan Mama Esti berpikir kalau itu karena efek ASI Novia yang sudah mulai banyak. Novia sempat merasa happy banget nih dan merasa sangat bahagia. Namun ternyata susunya nggak sebanyak yang Novia bayangkan. Namun Mama Esti mencoba menenangkan Novia dan yakin kalau nanti ASI Novia pasti akan lebih banyak. Novia merasa makin kepikiran sama anaknya yang pastinya kelaparan banget. Dan Novia sebagai ibu tidak bisa memberikan ASI yang maksimal untuk anaknya. Di sisi lain, Mama Indri tampak menyiapkan pakaian Hakim dan udah gak sabar banget nih untuk kembali ke rumah sakit karena kangen sama cucunya. Emang Mama Indri ini lebay banget ya guys. Dia terlalu mencintai cucunya karena dia sangat ingin cucunya ini bisa mempersatukan Novia dan Hakim kembali. Di sisi lain, Brian bersiap untuk pergi ke sekolahnya. Brian meminta lunchbox kosong karena dia mau memberikan sandwich untuk Miss Novia. Dia tahu kalau makanan rumah sakit itu nggak enak nih, jadi dia mau memberikan sandwich yang enak untuk Miss Novia. Luar biasa banget ya guys, perhatian seorang Brian kepada Miss Novia yang lebih-lebih dari perhatiannya Jeffrey pada Novia. Karena Brian sekolah, Bu Astrid menawarkan diri untuk mengantarkan makanan tersebut kepada Miss Novia setelah dia mengantar Brian ke kinder school. Pak Arjuna tampak curiga nih kenapa tiba-tiba istrinya membawa bekal. Namun Bu Astrid ngeles itu untuk dirinya agar nanti dia bisa sarapan di mobil. Karena sebelumnya dia hanya makan buah saja. Terlihat sekali sih kalau Pak Arjuna ini tampak mencurigai istrinya. Tapi dia berusaha cuek dan gak peduli nih. Kemudian sesampainya di rumah sakit, Pak Ashraf membawa banyak sekali barang bawaan. Dan ternyata langsung dibantu oleh Benjamin yang kebetulan juga ke rumah sakit untuk mengantar bajunya Jeffrey. Handphone Jonathan berbunyi dan ternyata itu dari Tami. Tami menghubungi Jonathan untuk memastikan kalau Jonathan bisa menjalankan permintaannya di hari itu. Dan Jonathan pun menyanggupi dan mereka tampak akan bertemu di suatu tempat nih guys. Nah, kira-kira kemana ya mereka akan janjian? Betapa bahagianya Novia saat papanya membawakan bantal kesayangannya ke rumah sakit. Pak Ashraf benar-benar menjaga Novia di saat Mama Esti mandi. Namun kesedihan Pak Ashraf masih terlihat nih guys. Apalagi di saat Novia tiba-tiba nangis sedih karena ASInya nggak banyak keluar untuk anaknya. Novia merasa kasihan sama bayinya dan Novia merasa jadi ibu yang tidak berguna nih karena tidak bisa memproduksi ASI yang banyak. Pak Ashraf walaupun sedih, dia tetap menguatkan Novia dan mengatakan kalau Novia itu sudah sangat maksimal menjadi seorang ibu. Pak Ashraf tentu nggak mau nih anaknya sedih lagi seperti ini. Terlihat sekali nih kekecewaan dari raut wajahnya Novia karena dia tidak bisa memberikan ASI yang banyak untuk anaknya. Di sisi lain, Jeffrey benar-benar berterima kasih sama bantuan Benjamin untuknya dan untuk Novia. Kemudian Jeffrey juga mengatakan kalau dia tidak akan masuk kantor lagi nih karena dia mau fokus jagain Novia. Dan tentu semuanya akan dihandle sama Benjamin. Setelah mengantar Brian ke sekolah, Bu Astrid meminta Umar untuk mengantarnya ke rumah sakit. Umar disuruh merahasiakannya kepada semua orang karena Bu Astrid takut nanti malah ketahuan sama Pak Arjuna. Sesampainya di depan kelas, Brian tampak cemberut banget nih. Dia sedih karena Novia tidak mengajar hari ini. Dan Binung kaget nih saat mendengar Brian mengatakan kalau Novia sudah melahirkan. Karena Binung tahu kalau anak Novia itu masih beberapa minggu saja nih di dalam kandungan. Brian dan Kinara tampak happy banget nih dan gak sabar melihat anak Miss Novia yang pastinya cantik seperti Miss Novia. Di rumah sakit, Novia mengeluh nih ke suster. Dia mengatakan kalau ASInya masih sedikit, namun suster mengatakan itu sangatlah normal. Apalagi Novia melahirkan di kandungan yang sangat amat muda. Novia merasa sangat khawatir dan disuruh rileks nih sama suster agar nanti ASInya bisa lebih banyak keluar. Novia juga harus makan yang banyak sebelum bertemu dengan bayinya di ruangan NICU.
Setelah ganti baju, Jeffrey ditelepon sama mamanya yang ternyata sudah sampai di lobi MIMC Hospital untuk menjenguk Miss Novia. Melihat sikap sweetnya Brian yang memberikan Novia bekal bikin Jeffrey juga ikutan terharu nih. Kemudian selang berapa lama Bu Astrid sampai di rumah sakit, ternyata papa dan mamanya Hakim juga sampai di rumah sakit dan ingin sesegera mungkin untuk bertemu dengan Novia. Kata suster, kondisi anak Novia sangat memprihatinkan dan gak mungkin nih akan bisa bertahan. Namun semangat Novia sangat luar biasa dan suster gak mau mematahkan semangat seorang ibu. Jadi suster sangat ingin melihat Novia bahagia juga nih guys. Mama Astrid tampak ke ruangan Novia untuk membesuk Novia dan langsung menyemangati Novia nih agar tidak banyak pikiran dan stres. Apalagi saat dia tahu Novia mengatakan ASINya sangat sedikit keluar. Kemudian, Bu Astrid juga memberikan bekal dari Brian nih untuk Novia. Novia sangat happy sekali karena dikasih bekal sama Brian. Makanannya juga langsung disantap sama Novia. Jeffrey ikutan happy nih melihat Novia bahagia dan tersenyum. Namun saat makan bekal dari Brian, Mama Indri langsung protes nih dan bilang di depan semua orang kalau Novia ini nggak boleh makan makanan sembarangan di luar rumah sakit. Nyebelin banget ya guys, selalu merusak suasana banget nih Bu Indri ini. Tapi untung saja suster mengatakan boleh makan apapun. Jadinya malu sendiri deh Bu Indri yang akhirnya juga memperbolehkan Novia makan makanan bekal dari Brian. Setelah membesuk Novia, Mama Astrid meminta izin pada Novia untuk melihat keadaan bayi Novia di ruangan NICU walaupun hanya melihat dari kaca saja. Dan tentunya sangat diperbolehkan oleh Novia. Betapa sopannya ya guys Bu Astrid ini, nggak sama-sama seperti mamanya Hakim nih yang selalu merusak suasana dan nggak bisa melihat kondisi dan situasi. Jeffrey juga langsung menemani mamanya untuk melihat bayinya Novia di ruangan NICU. Mama Astrid nanya ini guys, apakah Jeffrey nggak capek nungguin Novia? Tapi Jeffrey bilang dia nggak capek sama sekali karena dia mau menunggu orang yang dia sayangi. Dan betapa kagetnya Bu Astrid melihat bayinya Novia yang sangat amat kecil. Bu Astrid juga nanya ke Jeffrey nih, jika nanti penghalang Jeffrey sudah roboh, alias sudah mendapatkan restu dari Pak Arjuna, apakah Jeffrey siap untuk membahagiakan Novia dan anaknya? Namun langsung Jeffrey menjawab sangat amat yakin tanpa ditanya oleh mamanya. Namun seketika Bu Astrid kepikiran voice note suaminya untuk Novia dan akhirnya Bu Astrid memperdengarkan voice note tersebut kepada Jeffrey. Awalnya dia tampak ragu nih, tapi akhirnya Bu Astrid tetap memperdengarkan voice note tersebut kepada Jeffrey. Jonathan dan Tammy janjian di IMC Hospital nih guys. Dan kemudian betapa kagetnya Jeffrey saat mendengar voice note dari Arjuna kepada Novia sebelum Novia kontraksi hebat. Dia langsung marah dan emosi, kemudian tak terima juga nih dengan sikap papanya. Apalagi ancaman Pak Arjuna kepada Novia bikin Jeffrey benar-benar sakit hati. Melihat Jeffrey dan Bu Astrid, Tammy malah jadi nguping pembicaraan Jeffrey dan Bu Astrid ini nih guys. Kemudian setelah mendengar voice note tersebut, Jeffrey langsung pergi meninggalkan mamanya di ruangan NICU. Jeffrey marah besar karena Novia seperti ini gara-gara papanya nih ternyata. Dan Mama Astrid takut kalau nanti Jeffrey dan papanya malah berantem hebat lagi. Pak Arjuna akan mengacau dan akan membuat Novia bakalan kembali terancam nih. Jeffrey sangat kesal tak bisa melampiaskan semuanya kepada papanya yang sangat tega dan jahat pada Novia. Bu Astrid merasa sangat menyesal karena memperdengarkan voice note dari papanya kepada Novia itu pada Jeffrey di saat Novia masih keadaannya lemah banget nih. Dia takut nanti Jeffrey malah berantem sama Pak Arjuna dan Pak Arjuna malah pergi ke rumah sakit untuk mengacau dan akan menyalahkan Novia lagi dan lagi. Dan tentu hal ini membuat Jeffrey juga harus menahan hati dan menahan diri banget nih untuk tidak marah kepada papanya. Padahal dia udah sakit hati banget nih dengan kelakuan papanya yang benar-benar di luar nalar dan tidak memikirkan kondisi dan situasi orang yang sedang hamil.
Di sisi lain, Arjuna kepikiran sama Novia yang merupakan anak angkat dari Pak Ashraf. Dia yakin kalau Novia ini bisa jadi saja anaknya Harman. Dan dia juga langsung menghubungi Hendrik untuk menyelidiki identitas Novia di panti asuhan Pelita Kasih karena dia ingin mencocokkan identitas Novia dengan apa yang sudah Hendrik temukan. Dan dia juga akan memastikan kalau Reyhan berbohong selama ini kepadanya dan sudah mempermainkan Arjuna selama ini. Tami kaget saat melihat anak Novia diperiksa oleh dokter. Dokter tampak sangat cemas dengan keadaan anak Novia ini. Kemudian Tami berusaha ngintip dan khawatir nih sama anaknya Novia. Tami juga udah nungguin Jonathan tapi belum datang juga. Melihat kondisi anaknya, dokter meminta keluarga Novia untuk menyampaikan tentang kondisi anaknya ini nih guys. Kasian banget nih, ternyata Kanaya kondisinya sangat amat memprihatinkan. Setelah mendapatkan perintah dari dokter, suster langsung ke ruangannya Novia dan mengatakan kalau dokter ingin bertemu dengan Novia dan keluarganya untuk menyampaikan kondisi Kanaya secara keseluruhan, dan hal ini membuat Novia sangat amat cemas. Kemudian di sisi lain, Jeffrey mendengarkan masukan mamanya untuk tenang dulu nih dan sabar menghadapi papanya sampai nanti keadaan Novia membaik. Karena jika nanti Jeffrey langsung marah kepada papanya, tentu papanya akan mengacau dan membuat kondisi Novia akan semakin terpuruk. Ditambah lagi sekarang kondisi anak Novia juga sangat amat perlu diperhatikan nih, agar nanti tidak terjadi apa-apa juga kepada Novia dan anaknya. Di sisi lain, Mbok Win masih saja kepikiran sama Tami terus nih, yang pastinya akan selalu mencari dirinya. Saking kepikirannya sama Tami, Mbok Win sampai nggak sengaja mecahin piring. Dan membuat Naima jadi penasaran nih, sebenarnya apa sih yang dipikirin sama Mbok Win. Dan dia juga penasaran apa sebenarnya ada yang dipikirkan oleh Mbok Win tentang Tami atau gimana nih. Karena dia yakin sebelumnya Tami pernah mencari Mbok Win dan dia ingin menggali tentang Mbok Win dan Tami nih. Semua orang tampak menemani Novia untuk bertemu dengan dokter. Novia meminta Jeffrey untuk ikutan juga nih, karena sebelumnya Jeffrey kaget kenapa tiba-tiba semua orang pergi ke ruangan dokter. Kemudian tentu Bu Indri selalu sebel nih melihat Novia yang selalu pengen di dekat Jeffrey. Dan betapa kagetnya Novia saat dokter mengatakan kalau kondisi bayinya semakin memburuk. Dokter harus menyampaikan serealistis mungkin kepada keluarga karena nggak mau memberikan angin segar padahal anaknya memang dalam kondisi yang sangat amat memprihatinkan. Semua orang bersedih mendengar kabar buruk tersebut, apalagi saat dokter mengatakan kalau harapan hidup anak Novia ini sangatlah tipis. Semua tertunduk lemas saat dokter mengatakan anak Novia tak akan bisa bertahan lagi dan hanya tinggal menunggu waktu saja hingga nanti Kanaya diambil oleh Sang Maha Kuasa. Alat bantu dan obat sekarang juga tidak direspon sama sekali oleh Kanaya. Jadi nggak ada kemungkinan untuk anak itu bertahan lagi. Dan ini adalah vonis secara medis nih guys. Tami juga sangat sedih mendengar vonis dokter dari luar ruangan. Novia lah di sini yang sangat amat terpukul. Tami masih yakin anak Novia bisa bertahan. Kemudian di sisi lain, Bu Indri kesal banget nih dan marah-marahin dokter yang gak berusaha keras untuk cucunya. Novia sangat amat terpukul dan gak berhenti menangis nih guys. Kemudian di sisi lain, kira-kira Tami dan Jonathan mau ngejalanin rencana apa sih? Karena Jonathan tampak mengatakan kalau dia sedang mempersiapkan asisten fotonya untuk mengambil barang-barang. Nah, apakah dia berencana untuk memotret kebersamaan Novia dengan anaknya? Di ruangan NICU semua benar-benar sedih. Novia nggak sanggup karena akan ditinggal sama anaknya. Semua orang bersedih melihat pedihnya hati Novia yang sangat tidak ingin anaknya pergi untuk selamanya dan gak mau berjuang untuk bisa hidup. Jeffrey sedih mengingat kesedihan Novia yang sangat banyak, sedangkan dia tidak bisa melakukan apapun dan tidak bisa menghalau kesedihan Novia.
Novia pengen sekali memeluk anaknya sampai nanti sisa hidup anaknya. Tapi Bu Indri melarang keras karena bayinya harus steril dan dia masih yakin kalau anak Novia ini bisa bertahan. Namun Pak Ashraf mengatakan kepada Bu Indri kalau Novia adalah ibunya dan Novia lah yang berhak melakukan apapun di saat terakhir bersama anaknya. Tapi tetap aja nih, Bu Indri ini benar-benar ngeyel. Dia sangat tidak mau cucunya ini meninggal dunia dan tidak mau menerima vonis dari dokter tersebut. Hakim jadi kesal juga sebenarnya sama mamanya, namun dia juga ngerti karena mamanya sangat tidak ingin melihat cucunya kenapa-napa dan pengen cucunya ini tetap hidup nih guys. Walaupun dokter sudah memvonis kalau umurnya tidak lama lagi, tapi dia juga kasihan nih sama Novia. Dia nggak mau Novia nanti malah menyesal karena tidak bisa memeluk anaknya di saat anaknya masih bisa bernafas dan masih bisa hidup. Kemudian hakim jadi berpikir untuk melakukan sesuatu nih guys, dan dia juga langsung pergi untuk menemui dokter. Hakim meminta izin kepada dokter agar anaknya bisa dipeluk oleh kedua orang tuanya di masa-masa terakhir anaknya, karena itu adalah hal yang sangat amat penting bagi kedua orang tuanya dan langsung diperbolehkan oleh dokter. Di sisi lain, Pak Wijaya memberikan masukan kepada istrinya untuk tidak egois nih, karena sekarang kondisi anak Novia benar-benar tidak bisa tertolong lagi secara medis. Namun Mama Indri ini masih saja bersikeras dan yakin kalau cucunya ini akan bisa bertahan hidup. Tapi tetap aja nih, Bu Indri masih tetap egois. Dia sangat tidak mau dan bersikeras kalau cucunya ini tidak boleh dikeluarkan dari inkubator karena dia yakin cucunya bisa hidup. Di sisi lain, Jeffrey tampak amat sedih dan dia merasa lega juga saat hakim mengatakan kalau Novia bisa membawa anaknya ke kamar dan memeluk anaknya hingga nanti anaknya meninggal dunia atau di saat terakhir anaknya ini di pelukannya Novia. Semua orang tampak lega, begitupun dengan Novia nih, karena hakim sudah berusaha semaksimal mungkin juga untuk meminta izin kepada dokter. Karena memang dokter mengetahui bagaimana kondisi anaknya, tentu dokter memperbolehkan karena ya untuk dipeluk sama Novia hingga akhir hayatnya. Wah, menurut kalian akan sesedih apa nih episode hari ini? Ternyata episode hari ini bakalan banyak adegan sedih lagi nih guys. Udah 1 minggu lebih ya kita melihat banyak sekali adegan sedih dari Novia dan gak pernah melihat Novia tersenyum. Udah gak sabar ya nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.